Apakah yang bakal di-ban? Apakah yang bakal di-pick? Ingat, sekarang meta yang tidak bisa ditebak sama sekali. Mereka bisa nge-pick apapun yang mereka mau. Bahkan, kita tahu juga, RRQ Hoshi punya hero pool yang cukup besar kali ini yang telah dipakai. Unique hero-nya ada 30 lebih ya. Ya, 31 hero unik yang dimiliki oleh Rex Regum Keon kali ini. Tapi itu semua terjadi karena ada Lemon ya. Tapi kali ini tidak ada Lemon. Berarti apakah kita tidak akan melihat hero-hero yang underrated yang sebenarnya udah mulai dilupakan di meta kali ini? Dan sudah ada Grok yang akan dibuang bersama dengan Kari kali ini. Dan apakah ini adalah respect ban terhadap seorang Whisking dengan Karinya? Bisa jadi. Karena kita ingat juga Kari yang dimainkan oleh Whisking di minggu pertama mendapatkan 18 kill. 18 kill yang sangat cantik diberikan oleh seorang Whisking. Tapi kita lihat kali ini RRQ Hoshi, apa yang bakal mereka buang saat ini? Mereka bisa membuang berbagai macam hero. Pasha, Gigi, Selena, Kufra, sebenarnya masih banyak banget hero yang terbuka. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya masih banyak hero seperti Harit juga. Bisa dibilang hero signature dari Kido sendiri. Tapi DJ yang justru akan dibuang kali ini lebih diprioritaskan ke arah hero supportnya. Betul sekali, tapi ingat ya, Kufranya LG seperti yang dibahas sama Wawamania adalah God of Kufra. Apakah di sini bakal diambil karena Selena yang ternyata dibuang sama Genflix Arrow kali ini? RRQ Hoshi, Parsia terbuka, Kufra terbuka, apa yang bakal dipilih? Oke, ini menarik sekali karena Kufra bakal menjadi first pick untuk LG. Kita sudah melihat banyaknya Tyrant Rage yang selalu on point dari seorang LJ kali ini. Dan pick yang sangat cantik dilakukan oleh RRQ Hoshi, Genflix Arrow. Parsia terbuka dengan sangat baik untuk menjadi seorang support. Ada Valir juga, ada banyak hero yang terbuka kali ini. Bahkan kalau mereka mau, mereka bisa nge-secure ke arah marksman-nya. Karena kita tahu juga RRQ Hoshi, pilihan marksman tapi banyak juga sih dari RRQ Hoshi. Ya, masih banyak banget. Makanya sekarang kayak kalau bisa memainkan lebih dari satu role itu akan lebih baik sih. One dan juga Uranus. Ada hero yang langsung di-pick sama Genflix Arrowwolf. Kita tahu sendiri, Watt dengan one-one-nya agak sedikit menakutkan. Kita tahu dia sempat mendapatkan Mania dan sempat memberikan comeback untuk tim Genflix Arrowwolf di match sebelumnya. Mungkin minggu keempat. Dan berserta dengan Uranus, di mana kita tahu sekarang dia ditaruh di posisi offlaner pun sangat tanky. RRQ Hoshi di sini masih memiliki Granger dan juga Bruno, tapi kayaknya itu bakal di-pick nanti. Bakal coba untuk fokus mendapatkan support-supportnya dulu mungkin. Mungkin menjadi mendapatkan satu offlaner yang bisa. Carmilla sudah menjadi shadow pick kali ini dari RRQ dan Sicilian. Dua pick yang sangat cepat sekali kali ini. Wow. Combo Valentine kita langsung di-pick sama tim RRQ di second picknya. Ini benar-benar biasanya nggak semuanya berani untuk nge-pick di awal untuk ngambil Cecilian dan juga Carmilla. Bahkan nggak ada ya kayak gitu ya. Kalau misal ini baru pertama kali, sebelum tadi EVOS yang mengambil. Dan kalau kita lihat sebenarnya di match sebelumnya, EVOS mereka nggak mengkombokan Carmilla dan juga Cecilian ya. Apakah di match kali ini RRQ bahkan memberikan combo dari kedua pasangan ini? Betul, karena kedua pasangan ini tadi tidak begitu terjadi kombonya. Net Walls-nya juga tidak terlalu terpakai gitu loh. Dan combo dengan Carmilla yang gak begitu sukses, tapi kita lihat aja nanti bakal seperti apa. Genflix Arrowwolf. Sudah kalau ke arah Parsia kita masuk ke dalam second banning phase kali ini. RRQ Hoshi melihat Genflix Arrowwolf yang sudah memiliki Parsia, Uranus dan juga One bisa nge-ban langsung ke arah Cho. Sedangkan Genflix Arrowwolf kali ini masih belum memiliki MM dari RRQ Hoshi. Mungkin bisa nge-ban cara MM atau justru ingin berfokus ke arah support ya? Ya mungkin bisa nge-ban ke arah, linknya justru yang belum kita prediksi malah bakal langsung dibuang kali ini. Jadi nggak akan ada link yang muncul di knockdown dan bahkan Genflix cukup cepat mengambil jauh head tanpa berlama-lama kali ini. Tapi menurut aku suka banget sih sama Bang nafas bang. Nafas bang. R7 ya? Iya. Suka banget sama pick-pickan dari Genflix Arrow. Mereka cukup kuat dari sisi landingnya dengan adanya Parsia yang bisa nge-clear minion dengan cepat. Dengan feeder ice strike, tapi Uranus juga yang cukup tanky kalau ditaruh di sisi sideline. Sedangkan jauh head juga yang mungkin bakal mengisi sideline bawah. Dengan spark missile cukup cepat juga untuk early-nya. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau dari RRQ sendiri dengan adanya pick Carmilla dan juga Cecilian ini bakal agak sulit kalau dibawa ke arah late game nantinya.
Tapi kita ingat juga damage dari Cecilian di arah late game. Bener-bener sakit banget kalau stacknya udah terlaksana. Tapi ternyata di situ adalah Masya plus Kimi. Permainan apa yang bakal dilakukan sama tim RQ Hoshi dan Akai sebagai last pick untuk Genflix Arrow. Wow, hero yang benar-benar tidak disangka-sangka kali ini. Gimana nih Mama Chan? Ini sama-sama kuat sih dari kedua tim kali ini, tapi bagaimana dari setup war-nya? Ketika misalnya emang RRQ bisa memainkan combo antara Cecilian dan juga Carmilla, dan mungkin memberikan space ke arah Kimi untuk melakukan energy transformation, ini bakal enak banget buat sisi RRQ. Tapi kalau misalnya Genflix Arrow bisa menghentikan dan bahkan dengan Akainya bisa loncat ke arah Carmilla setidaknya atau Cecilian ya dipisahkan, ini bakal jadi hal yang berbeda. Karena RRQ kuat banget dari sisi bisa dibilang split push laningnya. Well, RRQ dengan split push laningnya. Kita bakal melihat bakal seperti apa sih match kali ini antara RRQ Hoshi dan juga Genflix Arrow. Tanpa berlama-lama, MPL Arena mana pendukungnya Genflix Arrow. Dan mana pendukungnya RRQ Hoshi. Wow. Tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke game kita yang pertama. Best of 3 series antara RRQ Hoshi dan Genflix Arrow. Yes, kita bakal masuk ke dalam game pertama kali ini. Sudah ada rim dari tim RRQ yang dinyanyikan kali ini. Yel-yelnya untuk memberikan semangat. Whisking di mid lane kali dengan Cecilian. Ya, kali ini sudah ada pergerakan juga dari LJ Kido yang akan menempati sisi atas bersama dengan Wan dan juga kalau kita lihat ada Akai. Tapi kalau kita lihat Whisking di sini hanya ditemani oleh LJ dan juga bahkan sudah ada rotasi 5 hero dari tim RRQ kali ini mencoba untuk mengambil mid lane dengan cukup cepat dan sudah ada Invasi curi buff begitu di sana. saja. Dan berhasil diambil sama Tuturu di situ, double buff dari seorang Tuturu sendiri. Tapi kalau kita lihat di sisi lain juga di sini Whisking belum mendapatkan buffnya. Sanguine Claws tidak berhasil mendapatkan siapapun dari sisi Genflix Arrow. Dan mereka kayaknya bakal terfokus untuk mendapatkan buffnya. Tapi udah ada yang ngumpet-ngumpet di sebelah sana dari seorang Kido kali ini. Masih mencoba untuk mengintai tapi kayaknya Parsha bakal coba untuk maju kali ini. Masih menggunakan Flame Shot, masih ditahan sama LG dan masih bisa diambil sama tim RRQ Hoshi. Dan di sisi bawah kita lihat juga Nasmi cukup tersiksa di situ. Di arah atas kalau kita lihat juga ada Masya dan juga Uranus. Ini Nasmi bakal coba menahan sedikit pergerakan dari dua personil dari tim RRQ kali ini. Bakal dicicil saja, bakal mencoba untuk mengambil gelombang terlebih dahulu dan bahkan coba dicicil ke arah objektif turret di arah bawah dari tim RRQ. Ya, dan aku benar-benar nunggu banget di sini. Momen apa yang bakal dilakukan sama R7 dengan Masyanya. Sedangkan kalau kita lihat lagi di sana, dia dihadapkan dengan laning yang tidak begitu mengenakan. Karena memang ada Uranus juga, cutting line, cutting minion, coba untuk bersihin wave sampai Masyanya bakal agak sedikit struggle. Tapi di sisi bawah kita lihat sini Sanguine Claws tidak berhasil mendapatkan seorang jauh head di sebelah sana. Whisking, Finn dan juga Tuturu akan terfokus sudah mendapatkan objektif kali ini. Akankah membuka itu bad impact, cukup sakit juga. Mengarah ke sana dua kali bad impact. Sanguine Claws tidak berhasil ngunci. Ya, tapi sudah ada pergerakan juga dari teman-teman Genflix Akai dari seorang Fredo. Bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman IQ yang cukup bisa dibilang mengharas jauh headnya di arah bawah tadi. Tapi ada sedikit fun fact, dari 3 pertemuan terakhir RRQ dan juga Genflix Airwolf di MPL, pertandingannya selalu berjalan sampai 3 game. Mantap, apakah kita akan melihat lagi 3 game kali ini di minggu yang kelima? Karena memang sekarang minggu-minggu ini udah dibilang menjadi game-game kuat. Iya, game-game kuat, ajang pembalasan juga. Kalau mereka nggak bisa ngamanin 3 game, ini bakalan sulit banget sih buat dapetin poin di posisi klasemen nanti. Dan di sini sebentar lagi buff biru dari tim Genflix Airwolf bakal respawn out. Tapi kita lihat di sisi bawah kali ini tim Nasmi bakal jadi first blood untuk seorang Whisking di sana. Ya, sedangkan R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan minion yang sudah mulai berjalan. Tapi di sisi lain, Genflix Arrow mereka juga akan melakukan objektif ke arah turtle yang agak sedikit sulit dikonteskan oleh teman-teman RRQ kali ini. Oke, coba dicuri. Oh, tipis banget R7.
masih berhasil diamankan oleh seorang Watt. Iya, Watt masih bisa mendapatkan, tapi kita lihat di sisi atas juga ada Kido. Langsung buka Revitalize di sebelah sana. Ionic Edge-nya cukup mengganggu pergerakan dari R7 sendiri. Tapi kalau kita lihat sini blue buff-nya Blender di sana dan masih bisa diambil sama seorang Whiskey. Progress item kalau kita lihat di sini Raptor Masha itu juga ada penetration boots di sini yang dibikin sama seorang Kimi. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang di tengah, kita lihat di sana. Mulai dibuka kali ini Fredo agak sedikit jauh dengan Hurricane Dance-nya. Gak melong siapa-siapa dan bahkan masih bisa survive ke arah belakang. Tapi kita lihat Clay-nya di arah belakang mencoba untuk memberikan feeder airstrike. Dilempar ke arah depan tapi belum ada pertumpahan, belum ada korban dari war yang dibuka tadi. Betul sekali, sedangkan di sisi atas R7 bermain objektif. Berhasil mendapatkan turret untuk tim RRQ Hoshi. Tapi kita lihat di sebelah sana, Sanguine Claw tidak mengenai siapapun. Flame Shot dibuka kali ini. Langsung feeder airstrike. Mencoba untuk menguji ke orang perih Tutu dan juga banget RJ. gak tuh? Tapi masih ada Cyclone Ice dan Blue Buff-nya. Akhirnya bisa diambil sama tim Catfix Aerowolf. Iya, bakal coba dimanjain kali ini dari seorang Watt. Diberikan double buff. Buff merah dan juga buff biru mulai diamankan oleh seorang One. Ini bakalan bahaya banget karena Genfix udah mulai bermain grouping sekarang. Mereka coba untuk bisa dibilang kayak mulai coba untuk cari tempo permainan juga yang akan dibawakan sama Genfix Aerowolf. Kali ini Finn udah ngelihat ada pergerakan dari 3 orang Genfix Aerowolf berada di arah bawah. Tapi Tuturu mulai di-lock kali ini. Fredo di sini sudah mengeluarkan Hurricane tapi lihat Finn-nya masih terlalu jauh sendirian di depan sana. Tapi kita lihat Tuturu berusaha untuk memberikan energi transformation kali ini. LJ masih mencoba untuk membackup dan bahkan mendefense turret di arah bawah. Yes, memang di sini dari tim Genfix Aerowolf telah melakukan grouping. Dan mereka bakal coba untuk bermain objektif di sisi bawah, berhasil mendapatkan turret. Tapi ingat, ada satu lagi split booster dari seorang RRQ Hoshi. Dari tim RRQ Hoshi, mereka masih memiliki R7. Dengan kemampuan di sini Masha bisa mengambil turret dengan sangat cepat. Dan kita bakal melihat turtle kedua kali ini. Vader Airstrike mencoba untuk mengganggu posisi dari Whisking dan juga Tuturu di sebelah sana. Tapi kita lihat di sana LJ. Dallas Revenge di sana mencoba untuk menguji. Dan ternyata Dallas Revenge miss di sebelah sana. Sangat disayangkan sekali sih kalau kita lihat. Tadi meskipun Tyrant Revenge-nya pas banget terkena ke arah Parsia, tapi itu hanya buying time ke arah teman-teman RRQ yang sedang mengambil objektif turtle mereka yang pertama. Yes, turtle yang kali ini berhasil diambil sama tim RRQ dan kita lihat di sini buff-nya masih bisa ternyata di-secure sama seorang Tuturu. Ya, masih coba di buying time kali ini dari kedua tim. Coba untuk melakukan setup ulang dan mereka coba untuk setidaknya mencicil-cicil terlebih dahulu tapi dari Genfix Aerowolf kita lihat LJ-nya sudah mulai memukul Clay yang bakal mau kabur dengan wings by wings-nya. Tapi kita lihat gak mengenai siapa-siapa dari situ damage yang dipunya oleh seorang Parsia. Meskipun memang pergerakannya benar-benar di push habis-habisan sih dari Genfix Aerowolf. Dengan adanya Parsia ini bakalan bikin RRQ agak sedikit sulit kalau mereka mau bermain lebih agresif. Betul sekali, dan Kido sudah menyelesaikan Oracle, sedangkan Whisking sudah menyelesaikan Lightning terakhir. Tapi kita lihat sebelah sana Kido bakal coba untuk ditangkap. Revitalize dibuka, Feeder Airstrike di sini. Finn bakal jadi korban sepertinya. Dan Carmilla, bye-bye goodbye buat Carmilla. Ya, sendirian saja Finn sudah terculik 2 kali ini. Memberikan pundi-pundi secara tidak langsung ke arah teman-teman Genfix Aerowolf. Dan kita sudah lihat tidak ada map yang akan dibuka. Sanguine Claw hanya menjepit Fredo saja. Tapi kita lihat, perih banget sih itu damage-nya. Dan bahkan Whisking di sini sudah mulai maju dengan Sanguine Claw dan juga dikombokan dengan Bad Impact. Mulai memberikan damage yang gak kalah perihnya ke arah teman-teman Genfix Aerowolf. Tapi problematikanya adalah Whisking tidak berhasil mendapatkan blue buff. Dimana kita tahu juga mana cost yang dimiliki sama seorang Cecilion itu terlalu besar kali ini. Kalau sampai terus-terusan Genfix bisa melakukan hal tersebut, berarti Whiskingnya bakal dicoba panis untuk bikin ke arah item regeneration, mana regeneration gitu loh. Tapi kita lihat sebelah sana Kido. Akankah kamu tertangkap dengan Terrence Revenge di sana? Ternyata tidak dilakukan oleh seorang LJ, menunggu momen yang tepat sepertinya. Sedangkan Tuturu di sini. Bentar lagi Turtle yang ketiga bakal datang lagi karena Red of Dawn. Dan Red Buff-nya kali ini akankah bisa disecure sama seorang Watt? Karena kita lihat di situ sudah ada LJ, sudah rame, ternyata tidak bisa diambil. Masih bisa disecure oleh seorang One kali ini dan LJ juga harus memukul mundur. Akan coba di setup ulang lagi kali ini dari kedua tim dan Turtle-nya sudah mulai respawn. Clay hanya membuka feeder airstrike saja. Mencoba untuk mengusir teman-teman RRQ yang sudah melihat adanya pergerakan dari teman-teman Genfix yang akan mengambil objektif turtle mereka yang kedua. Yes, dan Tuturu kali ini berada mencoba untuk mencuri turtle buff-nya tapi masih bisa diambil sama seorang Jawhead kali ini. Tidak ingin melakukan war kali ini dari sisi Genfix Aerowolf. Memilih untuk sedikit mundur, mencoba untuk set up lagi.
karena mereka juga memiliki keuntungan dari wave di sisi bawah ya. Soalnya kalau kita lihat di sini RRQ kayaknya benar-benar komit pengen dapetin ke tengah. Sakit banget nggak tuh. Tapi kita lihat sudah ada Fredo dengan Hurricane Dance bakal di cancel kali ini. LG sudah mulai datang tapi lihat Whiskey-nya bakal take down. Dan bahkan Finn-nya juga nggak bisa bertahan sendirian. Kita sudah lihat ada crossbow tank yang mulai dibuka kali ini oleh seorang Watt. Masih bisa dihindari tapi kita lihat R7-nya juga terkena ejector dan harus dilempar ke arah belakang. 3 sudah mulai hilang dari RRQ. Yes, permainan yang sangat luar biasa ditambah lagi juga dengan adanya crossbow tank dari seorang One. Mid lane turret kali ini berhasil diambil sama Genflix Aerowolf. Di sana mereka kehilangan 3 hero. Kehilangan Masha, kehilangan Cecilia, dan juga kehilangan Carmilla. Bukan start yang bagus kali ini dimiliki sama tim RRQ Hoshi di menit 9 kali ini. Dan kalau kita lihat 25 dengan perbedaan sekitar 1000 saja di sisi RRQ Hoshi. Kalau kita lihat secara item, dari Watt sendiri sudah dengan 4 killnya cukup kaya kali ini ya. Ya, sudah cukup memiliki pundi-pundi yang bisa membuat dia mendapatkan item yang dia perlukan kali ini. Dari Watt sendiri kita melihat replay by Realme-nya kali ini sebenarnya Fredo bagus banget. Tapi di cancel dengan adanya LJ. Dan bahkan Whiskey-nya juga tadi kelempar oleh Jauhead. Iya, di ejector ya. Dan Finn-nya juga nggak bakal bisa bertahan sendirian. Kita lihat juga sebenarnya dari crossbow of tank dari seorang One pun udah mulai dibuka. Dapetin double point yang bikin memang One bakal tambah kaya lagi sih. Benar banget. Dan di sini dari sisi atas Rinasmi berhasil mendapatkan 1 objektif di sisi atas. Sedangkan RRQ kali ini Feeder Isaac Beer ditutup dengan Blood dan berhasil men-stun seorang play di sana. Tapi kita lihat situ Blood Impact tidak mengenai siapapun. Maximum Charge hanya mengurangi 1 bar dari seorang Fredo sendiri. Lord akan datang ke Land of Dawn kali ini. Siapakah yang bisa dapetin dan ternyata Blue Buff-nya berhasil diambil lagi sama Genflix Aerowolf. Iya, kali ini Lordnya sudah mulai muncul tapi ada push yang dilakukan oleh teman-teman Genflix di arah atas dan bahkan Watt-nya lagi-lagi mendapatkan Finn yang sendirian. Aku nggak ngerasa sih kalau misalnya kayak dengan adanya Carmilla dan juga Cecilion, mereka harusnya nggak boleh kepisah. Benar banget, mereka harusnya nggak boleh kepisah karena mereka harus memanfaatkan mulut swap dengan lihat tuh LG-nya. Sakit banget dan bahkan Clay-nya bahkan dicoba dijumperin kali ini. Dan bahkan crossbow tank dari seorang LG mulai mendapatkan dan bahkan Tuturu pun harus tershutdown begitu saja. Tapi Whiskey sudah mulai datang kali ini dengan bad fist-nya mencoba untuk memberikan damage yang cukup sakit. Tapi kita lihat Fredo-nya nice banget dengan flicker dan juga Hurricane Dance berhasil men-take down seorang Whiskey di arah mid kali ini. 3 lagi-lagi hilang dari tim RRQ. 3 lagi-lagi hilang dan yang hilang di sini masih sama Tuturu, Whiskey dan juga LG di sini. 3 pemain yang benar-benar diharapkan bisa memberikan impact yang luar biasa, malah harus tershuttle seperti ini. Dan kali ini Lordnya akan langsung didapatkan sama Genflix Aerowolf tanpa dari kontes, harusnya dari tim RRQ Hoshi. Kita lihat di sini Gold sudah mulai kembali dan mulai diambil oleh tim Genflix Aerowolf. Iya, diculik satu persatu, dia tahu udah ngeliat adanya bisa dibilang apa ya, Cecilion dan Carmilla-nya nggak bareng satu lane gitu. Iya. Dan bahkan yang benar-benar push lane itu cuma R7. Tapi ketika R7 benar-benar coba untuk grouping sama teman-teman RRQ, ini kayak udah agak sedikit sulit karena Watt-nya udah kenyang banget. Iya, Watt-nya udah kenyang banget dan juga mereka pasti udah ketika udah pada gabung, itu si Watt udah mendapatkan weakness point. Jadi dia tinggal buka crossbow of tank aja. Ya itu bakalan jadi poin plus juga buat Watt-nya kalau misalnya memang dengan grouping yang dilakukan sama RRQ ini bakal enak banget buat dia untuk stay di depan, lane paling depan dan cuma mecahin weakness point aja yang dipunyai sama teman-teman RRQ. Dan kali ini Clay juga akan mencoba untuk menjaga di area agak sedikit belakang, setidaknya memberikan support saja ke arah One-nya. Iya, tapi kalau kita lihat di sini dari Rinasmi berhasil mendapatkan 1 turret di sisi atas, tapi R7 masih berusaha dengan cukup keras kali ini. Coba untuk nge-cutting minion yang dimiliki sama tim Genflix Aerowolf dan mereka akan coba untuk masuk ke dalam inhibitor dari RRQ Hoshi. Dengan adanya Feeder Isaac kali ini sakit banget mundur. nggak tuh damage-nya. Pergerakan Tuturu maximum charge bahkan tidak mengenai siapapun di sana, tidak mengenai damage ke arah Genflix Aerowolf. Dan kali ini Genflix Aerowolf mereka benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Dan bahkan Fredo pun sudah punya mouse yang bakal mendapatkan attack speed dan juga movement speed dari Genflix Aerowolf sendiri. Yes, Genflix Aerowolf. Dan kalau kita lihat kali ini dari tim RRQ masih mencoba untuk mendefense. Mereka masih punya cukup kuat untuk defense dari jarak jauh dengan ada Cecilion ditambah dengan Kimi. Tapi kalau kita tahu perbandingan Kimi dan juga One di late game agak sedikit berbeda gitu loh. Mereka
Kimi masih agak sedikit squishy dan masih apa ya? Iya, agak sedikit squeezy sih sebenarnya ketika menerima damage, magical damage aja dari Clay itu dia mau nggak mau terpaksa harus mundur. Benar banget. Nah itu yang jadi problem sendiri dari seorang Kimi. Sedangkan kalau Watt, dengan ada dia dapetin weakness spot dari RQ Hoshi, dia bakal maju dengan adanya crossbow of tank gitu loh. Dan Ini ya pastinya juga ada support dari Clay yang benar-benar ngebantu dia banget. benar. Yang jadi tugas paling berat di sini adalah L7, di mana dia harus mendapatkan keunggulan untuk tim RRQ Hoshi. Dan flame shotnya di sana dari seorang Whiskey masih bisa nge-secure red buff yang coba dicari dan didapatkan oleh tim Genflix Arrow. Dan kalau kita lihat kali ini Watt udah memiliki Coruscant Side, Demon Hunter's Ward, Athena Shield, Raptor Machete. Dan kalau kita lihat dari Parsha sendiri udah Lightning Tranquil plus Holy Crystal. Mungkin bakal bergerak ke arah entah Genius One, entah Glowing One sih. Mungkin mau ke arah Ice Queen One juga bisa. Oh ya, Ice Queen One juga bisa. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai dibuka kali ini LJ bakal sedikit memukul mundur. Perih banget sih damage yang dipunya sama Clay sendiri dan bahkan Glowing One justru yang diamankan oleh Clay kali ini. Bakal ada sedikit burn effect yang dikeluarkan oleh Parsianya. Yes, di situ Rinasmi dengan Blade of Despair Tuturu. Dengan tadi udah ada Winter Trachea juga menyelamatkan diri dia dari Feeder Aztec. Tapi malah sedikit berbahaya mungkin L7 kali ini. Mencoba mencari jalan untuk pulang kah? Karena kalau kita lihat di sini dia masih mencoba untuk berusaha melakukan split push di sisi bawah. Ervin di sini. Ketahuan posisinya Crimson Flower kali ini masih mencoba untuk mengganggu Kido plus Carmilla. Apa yang bakal terjadi? Kayaknya aturan gebuk-gebukan aja. Ya tapi masih bisa diamankan junglernya oleh Kido sendiri. Meskipun R7 ngelakuin split push di arah bawah, ini juga dilakuin oleh Genflix Arrow dengan adanya Jauhead yang benar-benar coba untuk cutting minion lane di arah atas. Yes, dan R7 benar-benar sabar banget di sini level 15 sudah tidak ketahuan, akhirnya ketahuan di situ. Langsung bakal gebukin ke arah Kido dan Kido bakal di-shutdown kak. Tapi masih ada shieldnya, tinggal kali dua kali di flame shot dibuka. R7 bola lari kemana? Masih bisa diselamatkan sama Vin dan juga LJ kali ini dan masih bisa untuk survive. Malah tidak dibantu oleh Genflix Arrow. Kali ini Lordnya sudah naik level, sudah mulai perih kali ini. Lordnya juga udah bisa dibilang agak sedikit tebal ya. Dan bakal langsung menginisiasi ke Lord objektif mereka yang kedua dari tim Genflix Airwolf dan RRQ mereka dipaksa untuk ngedefense sih. Ya, harus menahan untuk defense kali ini dari tim RRQ. Tapi hanya tersisa 2 bar lagi. Akankah bisa kali ini Win, LG, impian segala bangsa kali ini. Dan kita lihat di sebelah sana Lordnya masih ada di sebelah sana tapi Tuturu terreset kali di Lordnya. Dan kita lihat di situ Vin berhasil di-shutdown. Berhasil di-shutdown dan kali ini dari Whisking pun bakal mencoba menjadi korban berikutnya kak. Kali ini Whisking harus sedikit mundur. Dan bahkan sudah ada backup juga dari Tuturu. Tapi ini bakal buying time banget buat teman-teman RRQ. R7 mencoba untuk split push di arah atas. Tapi damage dari Nasmi terlalu perih ternyata. Ya, sisi itu dengan dari Flicker langsung terfokus ke arah depan dan mengunci seorang R7. Tapi Lordnya hanya tersisa 1 bar lagi. Tidak akan ada kontes dengan ada 3 tershutdown dari tim RRQ Hoshi. Genflix Arrow berhasil mendapatkan Lord kedua kali ini. Ini agak sedikit sulit sih, soalnya menyisakan, masih ada Winter Rangkean. Tapi Tuturunya masih bisa balik kah. Mencoba untuk memberikan damage, tapi kita lihat ternyata ada Kido di depan sana. Yang bakal nge-shutdown dan bahkan Fredonya menjepit pergerakan dari seorang Whisking di situ. Dengan Hurricane Dance yang sangat on point. Dan bahkan Wattnya bakal coba untuk bergerak menuju objektif. Ini Bitter di arah bawah. Dan Clay-nya lagi-lagi datang dengan sangat amat annoying. Dan bahkan crossbow tank dari seorang Watt sudah mulai dibuka kali ini LJ. Masih mencoba untuk bertahan kali ini, masih coba untuk pecah immortality-nya. Tapi R7 sudah mulai datang, menelan semua damage yang keluar dari seorang Watt kali ini. Bakal coba digunggu. Dan kita lihat apakah bakal coba untuk di-finish oleh Genflix Arrow. Lordnya sudah mulai mati dan base-nya. Itu dia, 1 poin pertama untuk Genflix Arrow. Permainan yang sangat-sangat baik kali ini ditunjukkan oleh Genflix Arrow. Permainan yang sangat luar biasa.